Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Ayu, warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya Ibu hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Ya, Ya, Pak. mudahan kondisi hati Ibu senantiasa cerah dan damai. Mungkin ada yang Ibu mau bicarakan dengan saya atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, Bu? Iya, Pak. Ada yang ingin saya uh, bicarakan sama Bapak. Mungkin ini seperti curhat. Ya, ya. Curhat Jadi begini, Pak. ya. Saya perhatikan di siswa saya uh, ada siswa yang kurang semangat mengikuti pembelajaran. Hmm, Kadang mereka tidak tertarik mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. iya, iya. Kadang saya perhatikan mereka berbicara ketika saya menjelaskan materi. Kemudian tidak tertarik mengikuti kegiatan kelompok atau kadang juga tidak mengumpulkan tugasnya. Iya, iya, iya. Eh, menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kesulitan untuk membuat mereka lebih tertarik, lebih aktif? Apa kesulitan yang Ibu hadapi terkait hal itu? Maaf Pak, bisa diulang, tidak terlalu kedengar Oh, karena ada suara masjid. oh ya, kira-kira kalau menurut Ibu, Ibu mungkin bisa menceritakan ke saya secara detail, kira-kira apa yang membuat Ibu kesulitan untuk kemudian membuat beberapa anak yang tidak aktif menjadi lebih aktif, kemudian tidak antusias menjadi lebih antusias. Mungkin itu Pak karena pembelajaran saya di siang hari. Karena kebetulan di sekolah saya itu uh, lagi rehab. Jadi jam mengajar saya itu di jam 10 sampai di setengah 2. Iya Pak. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak kalau siang itu kurang semangat saya lihat Oh ya. belajarnya. Apalagi kalau sudah duhur. Hmm. Eh, terima kasih informasinya Ibu. Mungkin tapi untuk kita bisa lebih memahami situasi dan masalah yang sedang kita hadapi ini, kira-kira ini bisa membedakan tidak antara mungkin ini siswa saya yang aktif, ini antusias atau tidak. Maksudnya ada tidak perbedaan-perbedaan yang signifikan yang Ibu perhatikan? Didengar, Bu? Iya Pak. Oh ya, Apa tadi Pak? Maaf Pak. oh ya. Jadi maksud saya Ibu bisa tidak membedakan atau memberikan penjelasan kepada saya eh, bagaimana itu siswa yang aktif, antusias dengan yang tidak, maksudnya. Oh iya Pak. Iya. Jadi yang antusias itu dia memperhatikan pelajaran ketika saya menjelaskan. Dia Mm-mm. tidak ini bermain atau Mm-mm. berbicara dengan temannya. Mm-mm. Uh, pada saat pada saat saya menjelaskan materinya. Ya, 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 ya. Nah kan tadi Ibu bilang bahwa mungkin suasana lingkungan belajar yang Iya Pak, suasana lingkungan belajar juga yang kurang mendukung karena di siang hari. ya. Tapi ada kira-kira Bu, selain faktor lingkungan belajar ini,
menurut Ibu ada tidak penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa atau Iya mungkin Pak saya menggunakan ini, metode ceramah. oh ya ya ya. Iya Pak, metode ceramah ketika menjelaskan materi. Jadi, anak-anak mungkin, kurang bersemangat, dalam, belajar. Hmm. Oke. Jadi ada faktor selain apa namanya lingkungan menurut Ibu bahwa mungkin metode mengajar saja atau model pembelajaran saya ini yang kurang menarik ya. Iya Pak. Ya. Lalu kira-kira pernah tidak kemudian pengalaman belajar Ibu sendiri, adakah momen atau ada pengalaman Ibu pada saat belajar itu kemudian sangat tertarik atau mungkin ada juga pengalaman Ibu yang membuat Ibu agak kurang mood atau kurang bergairah, ada tidak pengalaman belajar secara pribadi seperti itu? Ya Pak, ketika saya memberikan belajar sambil bermain, itu anak-anak lebih bersemangat Pak. Ataukah saya berikan ice breaking. Jadi supaya setelah ice breaking muncul lagi semangatnya anak-anak. Jadi ada ice breaking ya solusi. Iya Pak. Sehingga iya. Kemudian Ibu melihat ada ini pengalaman belajar Ibu ya. Iya, sama ini misalnya saya memberikan semacam permainan. Permainan dalam ataukah yang seperti ini Pak, kadang saya tampilkan kuis tapi melalui LCD Pak. Oh jadi ada semacam visualisasi Bu ya? Iya Pak. Ya. Jadi menurut Ibu sendiri bahwa kemudian salah satu pemecahan dari kondisi yang sedang Ibu hadapi adalah dengan membuat atau sering melakukan ice breaking atau dan kemudian melakukan proses belajar menggunakan audiovisual yang lebih menarik, mungkin seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Nah, kira-kira dari solusi yang Ibu paparkan kepada saya, untuk kemudian ini dilaksanakan, kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan? Dalam waktu dekat ini Pak. Dalam waktu dekat. Saya akan merancang pembelajaran yang bisa meningkatkan semangat belajarnya siswa. Sehingga lebih aktif lagi Pak. Kemudian dari sekian yang mungkin Ibu ingin rencanakan, yang paling pertama untuk Ibu eksekusi itu yang mana? Apakah kemudian tadi Ibu mengatakan ada faktor lingkungan belajar, ada faktor psikologis, ada masalah dalam proses mengajar Ibu sendiri. Nah, kira-kira yang mau Ibu bereskan dulu ini yang mana dulu? Mungkin ini Pak, yang cara mengajarnya, model pembelajarannya Pak. Model pembelajarannya. Iya Pak. Jadi cara mengeksekusinya atau membereskan ini Bu, kira-kira bagaimana? Misalnya kalau model pembelajarannya tidak selalu menggunakan media tidak menjelaskan dengan metode ceramah. Oke, ya. Kemudian melakukan
ice breaking. Oke. Yang tadi, Pak. Ya. Kemudian menyajikan materi atau media yang bisa menarik perhatian siswa. Oh iya. Luar biasa Ibu, solusi dari masalah-masalah yang Ibu telah sampaikan kepada saya. Tentu kita berharap semua bahwa rencana dan kesulitan yang Ibu alami dengan rencana-rencana Ibu ke depan itu bisa menyelesaikan kesulitan Ibu sendiri, ya. Dan tentu ini akan menjadi pembelajaran juga buat saya secara pribadi. Nah, kemudian mohon maaf ini Ibu, mungkin ini pertanyaan penutup saya. Kira-kira dari rangkaian rencana kegiatan, Ibu perlu dukungan dari siapa? Apakah perlu dukungan bantuan dari siapa kira-kira untuk memudahkan Ibu agar program Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Saya butuh dukungan dari rekan teman sejawat di sekolah. Ya. Jadi dalam dukungan dalam hal apa ini Ibu kalau boleh? Kenapa harus rekan sejawat? Kemudian bukan dari kepala sekolah misalnya? Iya Pak, kepala sekolah juga ini perlu dukungannya Pak. Jadi kepala sekolah, kemudian Ya. teman rekan guru ya, rekan sejawat, ya. Iya Pak. Dari rangkaian atau solusi yang Ibu sampaikan tadi, apa yang kemudian Ibu harapkan dari proses ini? Apa yang Ibu harapkan? Misalnya kalau dari rekan sejawat, saya bisa saling bertukar pikiran bagaimana mengatasi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Kemudian kalau kemudian juga bisa kalau dari kepala sekolah bisa juga bertanya bagaimana masukannya mengatasi murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Oh iya, luar biasa ini. Ya, kita berdoa. Tetapi dari semua ini Bu, ini dari kesulitan belajar, kemudian ada solusi yang sudah Ibu dapatkan untuk mengatasi kesulitan belajar beberapa anak yang tidak antusias. Kemudian kira-kira Ibu mengharapkan apa yang Ibu ingin capai kemudian dari proses yang Ibu lakukan, kemudian kesulitan belajar atau mengajar yang Ibu hadapi, apa yang ingin Ibu capai atau suksesi apa yang Ibu ingin dapatkan dari proses-proses yang Ibu laksanakan sekarang ini? Prosesnya untuk kegiatan pembelajarannya Pak? Iya, maksudnya apa hasil yang kemudian yang ingin Ibu capai dari solusi dari yang Ibu coba terapkan dengan dengan masalah atau kesulitan yang Ibu hadapi. Oh ya Pak, hasil yang ingin saya harapkan dari hasil yang ingin saya peroleh yaitu saya menginginkan siswa apabila belajar itu bersemangat. Dengan memberikan penyajian materi yang menarik dan menggunakan tidak selalu menggunakan metode ceramah. Oh iya, oke Bu, boleh.
Lalu kemudian kira-kira kalau menurut Ibu apa yang bisa saya bantukan untuk Ibu kira-kira? Apa yang bisa saya berikan kontribusi kepada Ibu untuk mengatasi kesulitan Ibu atau mungkin Mungkin ada menjalani masukan Bapak untuk saya mengatasi siswa yang kurang bersemangat Pak di jam-jam belajar ya di siang hari Pak. Oh ya, oke. Ya mungkin butuh saran dan usul saya ya Bu ya. Iya Pak. Hmm. Kira-kira kalau menurut Ibu ini pada beberapa contoh kasus mungkin literatur atau mungkin dari rekan sejawat dari solusi yang Ibu dapatkan ada tidak kejadian yang kemudian atau langkah yang Ibu ambil ini ternyata memang efektif untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa dalam kondisi lingkungan belajar yang seperti Ibu gambarkan tadi? Kalau untuk menarik untuk meningkatkan semangat belajar siswa itu Pak belajar sambil bermain ataukah memberikan kuis kepada siswa. Oh iya. Oke Ibu, terima kasih. Saya kira Ibu sudah sangat menguasai atau bukan sangat yakin bahwa adanya kendala terhadap beberapa siswa, kemudian solusi yang Ibu sampaikan kepada saya kira saya sangat yakin kemudian bahwa Ibu mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam proses belajar mengajar Ibu dengan cara dan model yang Ibu sampaikan kepada saya. Tentu ini hanya perlu sebuah komitmen dilakukan segera dan tentu saya insya Allah ketika diminta oleh Ibu akan membantu semampu saya. Saya kira demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam pertanyaan dan dialog kita. Dan tentu ini bukan terakhir kita berdialog, mungkin ada dialog-dialog selanjutnya untuk kemudian bagaimana kita mencapai proses belajar mengajar yang ideal untuk anak-anak murid kita, Ibu. Iya Pak. Ya, kira Pak. demikian Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin saya lagi yang jadi coach ya Pak. Ah iya Pak. Iya. Saya mulai Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Subhanallah, Allah memberkahi saya dengan kesehatan, dengan suasana yang cukup menyenangkan untuk saya hari ini. Iya Pak. Mungkin ada yang mau Bapak bicarakan dengan saya, Iya. ataukah ada yang ini masalah yang Bapak ingin bicarakan bersama saya? Oh iya Silakan, Bu, Pak. terima kasih sebelumnya ini Bu. Saya memang mencari orang yang bisa saya temani berdiskusi Bu tentang beberapa kesulitan saya sebetulnya Bu, dalam membangkitkan minat belajar dan semangat murid-murid saya di kelas. Jadi pada saat mengajar itu kadang beberapa anak itu bermain-main, beberapa anak bahkan keluar masuk, minta izin untuk inilah, untuk itulah.
Ini yang membuat saya terkadang bingung juga, Bu. Padahal menurut saya sudah melakukan proses belajar yang benar. Ini menurut saya, Bu, seperti itu kendala yang saya kesulitan atau masalah yang saya hadapi sekarang. Oh, ya. Jadi di kelasnya Bapak kurang bersemangat siswanya, motivasi belajarnya juga kurang ya Pak? Ya, beberapa Bu, beberapa maksudnya Iya tidak ada semua juga. beberapa. Iya, tapi ada Iya, beberapa. Iya. iya Pak. Dari percakapan ini kira-kira Bapak ingin uh, uh, apa, apa solusinya yang Bapak inginkan dari percakapan ini? Saya berharap Dari sih ya, saya berharap sih bahwa kemudian dalam percakapan kita, diskusi kita, saya bisa menemukan jalan keluar terhadap kesulitan yang sedang saya hadapi. ya Pak. Dari pengamatan Bapak, siswa yang tidak bersemangat dalam belajar itu seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya gambarkan tadi, mereka bermain-main, kadang ada yang keluar masuk, saya menjelaskan, ya mereka juga asik dengan apa yang mereka lakukan sendiri di meja. Jadi menurut Bapak apa solusi untuk mengatasi hal seperti itu Pak? Saya sih kemarin berpikir begini, Bu, mungkin cara mengajar saya yang kurang asik, mungkin agak garing dan sebagainya, mungkin ya mungkin model pembelajaran saja kayaknya yang, walaupun sebetulnya kalau menurut saya sih beberapa anak sudah cocok dengan gaya mengajar saya di apa namanya di sekolah, di kelas seperti itu. Ya. Nah, jadi menurut Bapak, jadi yang dilakukan pada saat mengajar itu sudah bagus ya Pak, menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya sih, tapi memang kalau yang saya perhatikan di beberapa murid saya itu sudah cocok, tapi di murid-murid yang lain ini yang itu tadi tidak main-main, keluar masuk atau bercanda, tapi di Iya beberapa Pak. ada beberapa saja yang saya nggak tahu apa namanya agak kurang. Iya, seperti itu Bu. Iya Pak. Jadi kalau jadi begini Pak, jadi beberapa siswa yang kurang memperhatikan itu ada yang keluar masuk. Iya Bu, begitu. Artinya Iya, ada beberapa, makanya saya ini agak bingung juga tingkat kesulitannya di situ Bu, karena satu sisi beberapa anak sudah oke, maksudnya sudah mengikuti pembelajaran saya dengan benar, antusias, tapi ada beberapa anak juga kemudian yang tidak mengikuti atau tidak antusias seperti itu Bu. iya Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak mengatasi yang beberapa siswa itu yang keluar masuk, ada yang tidak antusias dalam mengikuti pelajaran Bapak? Ya, saya sih berpikirnya begini Bu, mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin yang menjadi solusi. Karena saya lihat dari beberapa murid saya itu ya ada yang aktif, ada yang apa namanya, ada yang senang dengan visual, ada yang pokoknya ini yang saya perhatikan. Jadi secara umum mungkin apa itu tadi bahwa mungkin saya harus menggunakan pola belajar berdiferensiasi seperti itu. Ayo, Pak. Jadi menggunakan pola pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Iya, iya. Ya. Jadi kapan ini akan mulai dilakukan Pak? Saya kira setelah menyusun apa namanya modul pembelajaran, menyiapkan perangkatnya, tentu akan segera saya lakukan minimal di pertemuan saya di bulan depan seperti itu. Iya Pak.
Jadi bagus sekali solusi yang Bapak lakukan tadi. Selanjutnya selain rencana yang dilakukan Bapak tentang model dan rencana pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada hal lain Pak yang Bapak ingin lakukan selain pembelajaran berdiferensiasi? Saya berpikir juga artinya mungkin anak-anak memerlukan kondisi-kondisi yang agak berbeda selain di dalam kelas. Jadi mungkin hal yang salah satu yang mungkin di pikiran saya ini Bu adalah membawa anak-anak untuk belajar di luar. Jadi itu mungkin yang saya coba lakukan juga. Iya Pak, wah bagus sekali kalau jadi bukan cuma di dalam kelas saja ya Pak belajarnya, jadi Ya, bisa ya, di luar ruang kelas. iya. Iya, bagus sekali ini Pak yang dilakukan. Selanjutnya Pak, semoga yang dilakukan itu berhasil. Apa komitmen yang Bapak rencanakan untuk pembelajaran di kelas Bapak? Jadi komitmen yang ingin saya lakukan adalah pertama itu tadi menerapkan untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya, mungkin saya akan menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi yang lebih berpihak kepada murid. Kemudian itu tadi mencoba membawa murid-murid saya untuk belajar di luar kelas. Seperti itu. Oh ya Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Ya Bu. Juga saya berterima kasih kepada Ibu karena diberikan kesempatan berdiskusi, juga diberikan membangkitkan semangat saya menggali apa yang mesti kemudian timbul di dalam diri saya, mencoba untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan saya dalam proses belajar di kelas. Ya, Pak. Apa yang dukungan mana saja yang Bapak ingin dapatkan untuk mengatasi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar? Saya tentu berharap pihak sekolah dapat membantu memberikan dukungan kepada saya, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat maupun semua warga sekolah yang bisa memberikan dukungan penuh kepada saya. Bagaimana dukungan yang seperti apa yang Bapak inginkan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah? Kalau dari kepala sekolah tentu saya berharap kepala sekolah memberikan saya ruang untuk mengeksplor atau tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mungkin secara dukungan material tentu saya berharap kemudian sekolah bisa memberikan saya dana yang cukup atau adalah itu kemudian anak-anak saya bisa bawa keluar untuk belajar di luar kelas di mana anak-anak kemudian bersepakat atau sesuai dengan konten yang sedang saya ajarkan seperti itu. Kalau dari rekan guru tentu saja karena kan ketika saya belajar di luar kelas tentu apalagi kalau itu jaraknya cukup jauh tentu ada mata pelajaran atau guru lain yang mata pelajarannya agak terganggu. Saya sih berharap kemudian ada semacam kolaborasi. Jadi misalnya pada hari itu ada 2 mapel yang bersama dengan saya mungkin bisa melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain saat yang sama itu. Kita bisa belajar di alam bebas misalnya atau di tempat-tempat tertentu. Seperti itu, Ibu. Iya, Pak.
Jadi ini tadi dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan semua pihak yang ada di sekolah ya Pak. Iya Bu. Ya. Atau masih ada yang Bapak ingin bicarakan selain yang tentang pembelajaran di kelas Bapak? Saya kira sudah cukup Ibu, maksudnya apa, dari dialog kita ini saya sudah memiliki gambaran bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang saya hadapi selama ini dalam proses belajar mengajar saya di kelas. Ya Pak. Baiklah Pak, semoga kita bisa menjadi guru yang baik, guru yang selalu dirindukan siswa kita, dan semoga siswa Bapak lebih bersemangat lagi dan antusias dalam belajarnya. Iya Bu, semoga amin. Ya Pak, amin. Ya, makasih Pak karena sudah diskusi dengan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih merekam ini Pak? Iya masih merekam Bu. Berapa menit kita punya waktu? Berapa menit kita punya waktu Bu? Ya, berapa tadi itu? Jadi kan saya melihat begini, ada, coba kopi dulu Pak fasilitator. Tanya Ki. Dan ada lagi Pak. Bang. Assalamualaikum Pak Fasil. Jadi kan begini Bu, kita anu saja sampai kemudian kita dipanggil untuk bergabung di, ya biar rekamannya anu kan ini rekaman internal saja, enggak keluar Ji. Ya, enggak apa-apa kita diskusi-diskusi ringan juga dulu. Ataukah bisa maksudnya di stopkan ini rekamannya? Oh, bisa. Saya stopkan saja, Dik. Iya Pak, karena mungkin yang tadi direkam. Oh iya. Oke, saya stop, Dik. Iya Pak.